Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan mencoba membahas 8 tersangka yang memang ini menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Mungkin teman-teman semua itu akan terbelah menjadi dua kubu, antara kubu yang pro dan kubu yang kontra. Tapi saya juga tidak tahu apakah yang memang diperjuangkan oleh kedelapan orang ini betul-betul itu adalah keadilan atau memang ada backingan dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan keluarga besar Pak Jokowi melalui kasus ijazah. Saya juga tidak tahu mana yang sebetulnya kebenaran. Apakah yang disampaikan oleh 8 orang itu ini betul-betul murni karena memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, ataupun memang ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian sehingga ini berujung jadi fitnah dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, saya juga kurang tahu lah guys. Pertanyaan selanjutnya, lantas siapa yang kemudian bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli ataupun tidak? Ya mau tidak mau itu adalah di pengadilan. Dan yang menjadi problemnya itu adalah pihak UGM sudah menyatakan bahwa itu memang asli, kemudian Bareskrim juga menyatakan asli, dan pihak-pihak lainnya juga yang menyatakan bahwa itu asli, guys. Jadi saya juga tidak tahu ini apakah asli atau tidak ini ijazah palsu Pak Jokowi, sehingga memang berujung pada terjadi 8 tersangka ini, guys. Ini siapa saja mereka? Saya juga kurang kenal sebetulnya dengan beberapa dari ini, guys. Yang jelas yang saya kenal itu cuma 3 orang saja, guys. Nah, yang ini saya cuma kenal itu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Dr. Tifa Fauziah. Nah, ini yang saya kenal itu, guys. Kenapa saya tidak kenal yang ini ya? Karena mereka itu jarang muncul di TV. Karena yang sering muncul di TV itu cuma yang bertiga ini. Ini juga pernah muncul di TV sebetulnya, tapi cuma tidak begitu santer, guys. Beda halnya dengan trio ini, Roy Suryo, Rismon, Tia Fauziah. Bahkan mereka itu sempat membuat buku white paper Jokowi. Nah, kita lihat beberapa komentar. Di dalam kolom komentar juga, ini dari Instagram inilah.com ya, guys. Dari Instagram juga itu sebetulnya terbagi ke dalam dua pihak. Yang pertama ada pihak Trembul, katakan seperti itu, dan ada pihak yang membela Pak Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Nah, ini dari Makroman. Lanjut, Om Roy Suryo CS, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor gimana guys, dia udah tersangka. Tapi hal yang paling menarik itu sebetulnya ketika pada saat podcast Roy Suryo menyatakan dia dijadikan tersangka, ya dia santai-santai aja. Kenapa santai-santai aja? Karena Sylvester Matutina juga dia itu sudah jadi terdakwa. Terdakwa itu lebih tinggi tingkatannya daripada tersangka, tapi dia bisa bebas berkeliaran aja katanya. Nah, Roy Suryo juga mungkin pengen kayak Sylvester Matutina. Nah, ini juga ada. Mereka tidak bisa dipidana. Ini yang diucapkan oleh mantan Komjen Pak Susno Duaji. Wah, emang benar. Pak Susno Duaji itu emang benar ngomong kayak gitu, guys. Coba kita cek. Apakah 8 orang tersangka itu harus dipidana? Kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan berdiskusi, guys. Kita coba sebelum ini, guys. Nah, ini mereka tidak bisa dipidana, ini yang diucapkan mantan Komjen. Saya juga tidak tahu apa alasannya kenapa orang ini tidak bisa dipidana, karena memang jelas yang dipidanakan kepada mereka itu adalah tentang bukan masalah kasus ijazahnya, tapi pencemaran nama baiknya. Nah, anak termul komen ya, anjay. Ini anak termul mana, guys? Di sini juga boleh, kalau ada anak termul boleh komen juga, ataupun anak Roy Suryo CS boleh juga di komen. Nah, ini juga ada dari Joko. Rakyat sedang menyaksikan drama RRT berada di pihak yang benar. Jokowi berada di pihak yang salah. Tinggal polisi, jaksa, atau hakim mau adil atau cinta duit. Nah, ini memang jadi ini dari komentar yang membela Pak Roy Suryo CS dan lain sebagainya. RRT, nah ini. Kenapa saya mengenal yang 3 orang ini? Karena ini ada di sini juga RRT itu ada Roy Suryo, Rismon, kemudian Tifa Fauzia. Ini ada yang mau ketawa, guys. Pengen cepat-cepat lihat para pembuat gaduh di penjara, guys. Semoga Bang Roy Suryo kakak dimudahkan, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Saya juga tidak mengerti apakah kalau kita dihitung secara di seluruh penduduk Indonesia, apakah yang paling banyak itu termul atau para pencinta Jokowi, ataupun yang mendukung Roy Suryo CS. Kita akan coba tanya ke ChatGPT. Ya, jika 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi, Jikiwo, ini apa Jikiwo? Pak Jokowi terbukti bersalah dalam proses, maka mereka harus dipidana sesuai dengan ketentuan hukum, guys. Nah, ini status tersangka, bedanya status tersangka. Nah,
Status tersangka ini adalah status yang diberikan karena bukti permulaan yang cukup untuk seseorang melakukan tindak pidana. Jadi ketika bukti permulaan itu sudah cukup, maka seseorang itu bisa divonis sebagai tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, nanti tinggal tunggu jadi terdakwa, guys. Jadi terdakwa itu adalah ketika seseorang itu sudah dijatuhi putusan sekian tahun, maka dia sudah jadi terdakwa. Konten udah jelas. Kita akan cek apakah kira-kira rakyat Indonesia lebih banyak mendukung Roy CS atau Pak Jokowi. Kalau teman-teman di sini, mana pihak mendukung Pak Jokowi atau Roy Suryo, guys? Siapa yang lebih banyak didukung oleh rakyat Indonesia dalam kasus ini, Roy Suryo DKK atau Pak Jokowi? Nah, ini bisa dijawab berdasarkan hasil survei opini publik yang pernah dilakukan. Meskipun sentimen di media sosial itu bisa beda-beda. Nah, berdasarkan data dari beberapa lembaga survei, nah mayoritas publik Indonesia itu cenderung tidak mempercayai isu atau tudingan ijazah palsu, guys. Jadi, masyarakat itu lebih percaya terhadap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini menurut ChatGPT dan menurut survei katanya. Nah, ini beberapa lembaga survei DNIJA. Jadi survei DNIJA itu pernah menunjukkan bahwa 74,6% publik menyatakan tidak percaya dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Hanya 12 responden yang menyatakan isu percaya. 12%, hanya 12% orang Indonesia yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, guys. Nah, survei indikator menunjukkan bahwa 66,9% publik menyatakan tidak percaya bahwa Presiden Jokowi memalsukan ijazahnya. Jadi memang betul kalau kita lihat di publik mana yang lebih pro terhadap Roy CS dan kawan-kawan dengan Pak Jokowi, itu ternyata kebanyakan mereka itu lebih pro terhadap Pak Jokowi dengan survei yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu percaya terhadap ijazah Pak Jokowi itu asli. Klarifikasi resmi. Nah, apa indikatornya? Nah, indikatornya ini pertama, UGM itu menyatakan berkali-kali menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi Pak Jokowi itu didukung pertama oleh UGM dan yang kedua itu oleh kepolisian Bareskrim Polri. Jadi Bareskrim Polri itu juga menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian ini proses hukum. Kasus saat ini itu telah masuk ke tahap penyidikan dan berujung pada penetapan 8 orang tersangka sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong dan lain sebagainya. Nah, jadi memang siapa yang punya otoritas untuk menyatakan Pak Jokowi ini asli ataupun tidak, ya mau tidak mau itu sebetulnya itu harus UGM. Kenapa? Karena UGM yang mengeluarkan ijazah. Apakah betul ijazah ini dikeluarkan terhadap Pak Jokowi? Ya memang UGM menyatakan iya, jadi bingung juga sebetulnya. Mas Roy Suryo CS dan kawan-kawan ini juga beranggapan dengan teman-teman yang lain bahwa mereka itu punya penelitian tersendiri. Bahkan Pak Roy Suryo itu kan dia itu seorang ahli telematika, jadi dia sudah melakukan pemrosesan terhadap ijazah Pak Jokowi yang kemudian disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,99% itu palsu. Namun penelitian ini kan sudah dibukukan juga penelitian. Jadi itu berdasarkan semuanya penelitian ilmiah katakan seperti itu. Dr. Tifa, kemudian Rismon, kemudian Roy Suryo CS dan lain sebagainya. Kita tinggal tunggu kebenarannya. Saya yang ditakutkan tuh gini. Jadi ada kriminalisasi ketika Pak Jokowi hari ini katakanlah karena Pak Jokowi itu yang punya kekuatan, yang punya pengaruh dan lain sebagainya sehingga semua mayoritas itu mendukung ijazah Pak Jokowi itu asli. Sedangkan kebenarannya kita juga tidak tahu apakah memang ada dimanipulasi karena katanya, kata Roy Suryo CS dan lain sebagainya, ijazah Pak Jokowi itu ya dibuat di pasar pramuka. Secara umum, berdasarkan data survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak mempercayai tudingan ijazah palsu, cenderung berada di pihak menganggap klarifikasi resmi UGM dan adalah benar dan sebagainya. Coba cek, kita akan cari latar belakang 8 orang ini siapa saja, guys. Siapa 8 orang tersangka itu? Klaster kelima, klaster 1, 5 tersangka. Jadi pada saat klaster 1 itu 5 perkara. Yang pertama Egy Sujana, tersangka dan sebagainya. Coba kita cek. Bisa jelaskan
sedikit background mereka. Saya juga tidak kenal, kalau Roy Suryo CS itu sudah kenal. Nah, yang pertama itu Roy Suryo CS, dikenal luas sebagai para pakar telematika, khususnya bidang teknologi informasi, karir politik, Menpora, kemudian DPR, dan di Partai Demokrat, mohon maaf, peran dalam kasus. Jadi memang ini orang-orang bukan orang-orang sembarangan, guys, sebetulnya. Dokter Roy Suryo itu dia bukan orang sembarang, dia itu mantan Menpora. Jadi kok kayak gitu ya ngomongnya di televisi, kok kayak diolok-olok dan sebagainya. Padahal itu dia orang pintar, guys. Jadi jangan mengolok-olok, dia itu orang pintar. Mantan Menpora, guys. Dokter Tifa Fauzia, bidang keahlian, dikenal sebagai dokter. Dia itu dokter, guys. Memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, aktivis. Kemudian peran dalam kasus, ia adalah salah satu tokoh yang pertama kali membuat unggahan analisis media di medsos yang mempertanyakan keraguan keaslian ijazah Jokowi. Jadi yang pertama membuat unggahan analisisnya terkait ijazah Pak Jokowi itu adalah Dr. Tifa. Kalau Roy Suryo itu dalam kasusnya ia menduga, kalau Roy Suryo diduga menyebarkan hasil analisis yang meragukan ijazah keaslian Presiden Jokowi di media sosial dan forum publik. Kemudian yang ketiga, Rismon Hasiholan Sianipar. Bidang keahlian dikenal sebagai ahli digital forensik. Jadi ini juga orang pintar, Bang Rismon itu. Cuman ketika ngobrolin masalah ijazah palsu kok kayak ini, guys, kayak kepintarannya itu udah hilang. Kalau dilihat debat-debat, coba teman-teman lihat debat-debat itu, guys. Dia itu kemudian yang menjadi ahli forensik pada kasus Jessica Kumala Wongso pada saat itu. Jessica, ya. Ia diduga menyebarkan analisis forensik yang ia buat sendiri, yang isinya menyimpulkan dokumen ijazah yang diperlihatkan Presiden Jokowi di hadapan publik adalah palsu dan telah dimanipulasi secara digital. Nah, ini perannya. Kemudian Egy Sujana, dia itu adalah seorang pengacara yang cukup senior. Guys, dia itu pengacara ternyata. Dikenal sebagai aktivis yang sering terlibat dalam kasus-kasus polemik hukum dan yang menjadi perhatian publik. Nah, ia juga sering mencalonkan diri dalam berbagai pemilihan umum termasuk kemudian Muhammad Rizal Fadilah sebagai pengamat hukum dan politik dan serta seorang advokat pengacara, sering memberikan pandangan ataupun opini terkait isu-isu politik nasional. Kemudian yang keenam, ini ada Damai Lubis, advokat, publik sering menyebut sebagai koordinata. Nah ini, guys, ini. Jadi dia itu adalah koordinator koalisi ulama, habaib, dan pengacara anti penodaan agama dan pemerhati hukum, politik dan sebagainya. Jadi ketiga ini itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, guys, bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang sembarangan, orang-orang yang memiliki jabatan saja, orang-orang akademisi, pengacara dan lain sebagainya itu bisa kena hukum, apalagi kita orang-orang biasa. Makanya untuk teman-teman yang kalian itu bukan siapa-siapa, hati-hati dalam berucap, guys. Nanti nasibnya kayak ini, guys. 3 nama lainnya itu adalah, jadi 8 orang. Saya juga tidak tahu bagaimana teman-teman semua merespon, apakah yang benar itu adalah tim Roy Suryo ataupun tim Pak Jokowi. Saya juga kurang begitu paham, bukan kurang begitu paham, tapi memang siapa sih ya, kebenarannya seperti apa? Ayo dong tunjukkan ke publik, ya Allah. Semoga kebenaran itu segera ditunjukkan ke publik, supaya Roy Suryo itu tidak zizalimi kalau memang yang diperjuangkannya itu benar, dan juga semoga nama Pak Jokowi itu baik kalau memang ijazah itu asli. Itu saja, simpel dari publik itu. Makanya untuk teman-teman sekalian, yuk tulis di kolom komentar siapa yang sebetulnya membela kebenaran ini, guys.